Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rizka Ambar Febriani, NPM 1901081028 dari jurusan Teknik Pendidikan Biologi, kelas A semester 5. Jadi di video kali ini akan dibuat untuk memenuhi tugas Puskom IAIN Metro yang diampu oleh tutor saya bernama Bapak Budi Sutomo, yang mana di video ini akan dibahas soal terkait tentang formula pada Excel atau rumus-rumus pada Excel. Nah, nantinya di video akan berisi pembahasan soal dan penyelesaiannya berhubungan tentang formula yang ada di Excel atau rumus-rumus yang ada di Excel. Berikut pembahasannya. Nah, jadi ini teman-teman soal yang diberikan oleh tutor saya. Nah, di sini ada pun petunjuk soalnya. Yang pertama itu teks dan angka yang berwarna merah diisi dengan formula. Formula itu rumus ya teman-teman. Hasil dari formula yang Anda buat wajib sama dengan teks dan angka yang berwarna merah. Jadi di sini tugas saya adalah mencari rumus dari angka dan teks yang berwarna merah ini itu dapatnya dari mana dengan rumus-rumus yang ada di Excel. Begitu. Nah, petunjuk selanjutnya yaitu tentang total adalah jumlah hasil persentase seluruh nilai. Jadi nanti nilainya ini misalkan endang, ini nilai tugas kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS ini dipresentasikan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Nah, dapatlah hasil dari total. Oke, kita bahas soal total dulu ya, teman-teman. Nah, ini saya sudah ada salinan dari soalnya supaya lebih mudah ya. Nah, begini, saya di sini akan menggunakan rumus SUM. SUM yaitu penjumlahan. Jadi cara menulis rumusnya yang pertama yaitu dengan jangan lupa sertakan sama dengan, lalu SUM, lalu buka kurung. Untuk menghasilkan angka persentasenya, maka di sini kita tidak langsung menjumlahkan, tidak langsung 90 tambah 60 79. Nah, di sini kita hitung kita masukkan terlebih dulu persentasenya. Nah, ini berarti 90 dikali 30%. Lalu selanjutnya ya, yang 60, 79, 90, 95 ini juga diperlakukan sama. Dihitung persentasenya terlebih dahulu. Nah, untuk menulis angka selanjutnya kita harus pakai pembatas ini ya, titik koma, karena ini mengikuti daripada format rumus ya, teman-teman. Di selanjutnya yaitu 60 dikali 10%, di koma lagi, lalu 79 dikali 10%, selanjutnya 90 dikali 20%, selanjutnya 95 dikali 30%. Nah, di akhir rumus teman-teman harus menggunakan tutup kurung, lalu enter. Nah, ini teman-teman dapat ya hasilnya. Jadi hasilnya itu bakalan sama. Ini begini. Untuk nilai yang selanjutnya sama ya, sama dengan SUM, buka kurung, lalu sama seperti tadi, 21 dikali 30%, 60 dikali 10%, 80 dikali 10%, 81 dikali 20%, 85 dikali 30%, tutup kurung, enter. Nah, kita lihat sama nggak? Sama ya, kolom kedua totalnya adalah 77. Oke, lanjut sampai habis.
Tiga dikali 20% titik koma 38 dikali 30% 40. Oke, kita cek ya teman-teman. Oke, sama. Oke, selanjutnya kita lanjut ke petunjuk soal nomor selanjutnya, yaitu tentang HM. Huruf mutu adalah huruf yang tampil berdasarkan tabel HM. Jadi huruf ini itu berdasarkan tabel HM ini. Nah, jadi teman-teman, rumus yang digunakan untuk mencari HM ini kan huruf yang muncul dari tabel HM ini ya, berdasarkan tabel HM. Jadi saya menggunakan rumus logical IF. Tulisannya sama dengan IF, buka kurung. Nah, IF ini biasanya dibaca dengan jika. Jadi nanti kalimatnya seperti ini. Jika nilai total kurang dari sama dengan 51 nih ya, 51, maka nilainya akan HM-nya akan E, nilainya akan E. Nah, begini penulisannya. Jika nilai total, teman-teman klik aja di ini H2, nilai total kurang dari sama dengan 51, maka diberi ini ya teman-teman, pembatas. Kita beri tanda petik dulu, lalu tulis E, lalu petik lagi. Jadi ini bacaannya, jika nilai total kurang dari sama dengan 51, maka nilainya akan E, begitu. Nah, ini kan ada banyak ya, A, B, C, D, E. Nah, jadi kita tulis lagi tapi pakai pembatas. Jadi IF, ulangi lagi langkahnya. Jika nilai total kurang dari sama dengan 61, maka nilainya akan D. Oke, lanjut lagi, tulis lagi IF jika teman-teman selain klik kayak gini, langsung bisa juga ini ketik di keyboard juga langsung gitu ya, kurang dari sama dengan 71, maka nilainya akan C. Selanjutnya, jika H2 atau nilai total kurang dari sama dengan 81, maka nilainya akan B. Yang terakhir, jika H2 atau nilai total lebih dari sama dengan, ya ini kan yang A ini lebih dari 81 ya, berarti lebih dari 81, lebih dari sama dengan 81, maka nilainya akan A. Nah ini jangan lupa tutup kurung. Nah, tutup kurungnya ini berdasarkan kita pakai buka kurungnya, teman-teman. Ini ada berapa ya buka kurungnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi klik tutup kurungnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu klik enter. Nah, keluarkan ini teman-teman. Nah, ini bisa jadi ini nggak perlu kita ngulangin rumus yang tadi, tinggal kita taruh kursornya yang tadinya tanda plus putih ini menjadi di pojok kanan bawah. Nah, jadi menjadi hitam seperti ini, lalu tekan dan seret ke sampai data balik aja. Nah, akan otomatis teman-teman. Jadi nilai HM-nya muncul secara otomatis berdasarkan tabel HM gitu. Nah nih, kita cocokin ya teman-teman, apakah hasilnya beda atau sama dengan soal tadi, karena yang diminta adalah kita harus menyamakan hasil formula yang kita dapat gitu ya, hasil formula yang kita dapat
dari soal yang tadi. ABAED. Yang pertama ABAED, ABAED, ABCAE. Apakah sama? ABCAE. ABCAE sama ya teman-teman. Nah, berarti seperti rumusnya. Selanjutnya kita ke kolom keterangan. Kolom keterangan apa ya petunjuk soalnya? Jadi ada petunjuk soal dari kolom keterangan, yaitu jika ada salah satu dari komponen nilai tugas kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS kurang dari 61, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, ini kan udah ada kalimatnya teman-teman. Kita tinggal bikin rumusnya. Jadi rumusnya kalau jika ini pasti pakai if ya teman-teman. Kita pakai rumus if lagi. Jika sama dengan if buka kurung. Jika salah satu dari nilai tugas kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS itu ada yang kurang dari 61. Jadi ini ya teman-teman. Nah, ini kurang dari 61, udah ketemu datanya, langsung diklik. Jika salah satu dari nilai tugas kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS kurang dari 61, maka sama kayak tadi teman-teman, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, terus berarti kan yang lebih dari 61 lulus tuh. Nah, jadi kita ketikin juga di sini. Nah, di F lagi teman-teman. Jika lebih dari 61, maka dinyatakan lulus. Tutup kurung. 2 kali ya teman-teman. Karena kita 1 kali. Karena kita 2 kali. Iya, 2 kali karena kita pakai 2 kali buka kurung juga. Lalu enter. Nah, tidak lulus ya. Coba kita lihat apakah tidak lulus yang pertama. Wah, ya benar. Nah, yang ini juga bisa otomatis teman-teman, sama seperti yang tadi. Kita jadikan kursornya ini menjadi plus berwarna hitam, lalu kita klik dan tarik ke bawah. Wah, mantap. Mantap bukan? Tunggu. Ya. Apakah sama? Kita cek. Tidak lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus. Tidak lulus 2 kali, lulus, tidak lulus, tidak lulus 2 kali, lulus, tidak lulus, tidak lulus, lulus 4 kali, tidak lulus. Tidak lulus, lulus 4 kali, tidak lulus, sama ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu tentang peringkat. Ini rumusnya pakai apa sebenarnya? Nah di sini saya nih apa soalnya? Nah berarti soalnya kolom peringkat gagal jika kolom keterangan tidak lulus. Jadi kalau tidak lulus di sini tulisannya gagal. Nah untuk kolom peringkat ini predikat ya teman-teman. Untuk kolom predikat ini kan panduannya di tabel HM juga ya teman-teman. Sama dengan yang HM tadi tuh rumusnya, berarti kan ya. Jadi rumusnya itu hampir sama dengan ini. Kita copy terlebih dahulu rumusnya. Saya pakai rumus yang ini lagi. Kita pastekan di sini. Tapi teman-teman, di sini ada yang perlu diganti. Nah, untuk ininya. Ya, untuk ininya itu diganti gagal. Untuk yang E ini gagal. Dan untuk yang D kita ganti gagal juga, karena di soal itu tidak ada kurang. Jadi kalau tidak lulus ya gagal semua gitu, tidak ada yang kurang. Jadi yang 61 kita buat gagal juga. Lalu misalnya yang C kita tik cukup. Selanjutnya yang B kita ketik baik. Selanjutnya yang A kita ketik sangat baik. Nah gitu. Jadi harusnya sama teman-teman, karena dia juga dari tabel HM. Tinggal ganti aja, tinggal ganti
soalnya tadi kan nilainya nih yang ditulis, nah sekarang predikatnya yang ditulis. Nah oke teman-teman, setelah mengganti ini tadi ya, apa, dari huruf-huruf ini menjadi predikatnya ini, nah jangan lupa yang ini, data yang H2 ini juga diganti, karena keterangan ini kan ngambilnya dari data ini D2 ya, yang tadi yang dari jika salah satu ada nilainya kurang dari 60 maka dia kan tidak lulus. Dan di sini soalnya kalau keterangan tidak lulus maka di predikatnya harus gagal gitu ya, di soalnya harus gagal. Jadi ya kita ganti patokannya dengan pakai D2 atau nilai yang kurang dari nilai yang kurang dari 61 yang dipatokin dari keterangan tadi. Kita ganti ya D2 teman-teman. Semuanya kita ganti ya. H2 ini kita ganti pakai D2. Jangan lupa ya teman-teman, kalau lupa nanti bisa beda hasilnya. Tuh, yang kita ini kan udah ada panduan soalnya, jadi itu harus disamakan dengan mencari formula sendiri. Oke, udah semua. Lalu klik enter. Nah, mantap kan? Ini juga bisa secara otomatis teman-teman klik lalu tarik ke bawah. Nah, apa tadi, kalau keterangan tidak lulus maka predikatnya harus gagal. Tidak lulus gagal. Oke, jadi benar ya teman-teman. Juga bisa langsung cari rumus-rumusnya itu di sini ya, jadi bisa nggak pakai ketik gitu. Ini yang sama sebenarnya teman-teman formatnya. Kalau ini kan tinggal ya ketik ya, udah ada rumusnya, terus kita ketik format rumusnya gitu loh. Kalau kalian pakai ketik tadi saya ini juga ada sama teman-teman. Ini juga cara pengetikannya juga sama seperti tadi. Jadi itulah yang bisa saya kerjakan. Semoga benar dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton videonya. Teman-teman bisa lihat gambaran kecil dari banyaknya rumus Excel. Jadi itu dapat saya sampaikan untuk mengenai tugas Fiskom ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.